Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, hari ini kawan, kita mau ngebahas sebuah laptop punya Lenovo di tipe Lenovo Yoga Slim 7 14 Hit 8X9 yang harganya itu dibanderol mulai di angka 18 sampai 19 juta rupiah. Terus kelebihan laptop ini pas teman-teman udah beli, dia itu punya 3 buah benefit utama. Yang pertama, laptop ini punya baterai awet. Dia bisa all day penggunaan tanpa dicas sama sekali. Kurang lebih tanpa dicas bisa 13 sampai 15 jam. Terus secara fisik, laptop ini tipis, enteng. Bodinya aluminium, looks-nya premium seperti ini. Dan kalau kita lihat, kelebihan yang lain adalah laptop ini juga memiliki layar OLED yang bisa kita touchscreen. Nah, dari sini pengalaman pakai di laptop ini menurut saya akan jauh lebih menyenangkan karena dia itu memiliki komponen-komponen yang tidak umum ada di laptop 14 in pada umumnya. Contoh ini bro ya, untuk spek detailnya laptop ini dia pakai dapur pacu prosesor Snapdragon X Plus X1P64100 yang punya 10 core dan speed maksimumnya di angka 3,4 GHz. Menariknya prosesor ini dia juga punya NPU up to 45 TOPS yang notabene ini merupakan salah satu standar tertinggi untuk Copilot plus PC. Jadi efek sampingnya teman-teman kalau pakai laptop ini kalian bisa manfaatkan software AI yang tidak butuh koneksi internet. Entah itu kayak Amuse, kemudian kalian pakai Stable Diffusion ataupun untuk software yang lain. Lalu untuk VGA-nya laptop ini juga punya integrated grafis yaitu Qualcomm Adreno GPU, RAM-nya tinggi pakai 16 GB DDR5, penyimpanan jumbo di angka 1 TB pakai M2 NVMe 4 yang speed-nya tinggi banget, termasuk software-nya lengkap. Sudah ada Windows, ada Office, dan garansi panjang selama 2 tahun. Hal menariknya, kalau kita ngebahas laptop ini pun, dia juga punya layar yang bernyaman waktu dipakai. Ukurannya dia bukan 14 inch standar, melainkan 14,5 inch, jadi pandangannya lebih luas, hardware-nya OLED, bisa touchscreen dengan resolusi tinggi di angka 3K. Jadi saya bisa bilang secara fungsi, laptop ini target marketnya memang menengah ke atas. Mungkin sekelas kayak manajer, kemudian pebisnis, konten kreator, hingga para teman-teman yang wirausahanya itu banyak kebutuhannya ketemu sama klien. Butuh laptop ngebut, baterai awet, dan tentunya laptop ini enteng untuk dibawa kemana-mana. Lanjut kawan, kita akan masuk ke bagian desain dan juga pengalaman pemakaiannya. Detailnya laptop ini kalau kita perhatikan, dia itu full body berbahan aluminium. Mulai cover luar, bagian palm rest, hingga penutup bagian bawah. Untuk warna yang kita bahas, ini dia warnanya Cosmic Blue. Total bobotnya ini enteng banget bro ya, pas kita timbang hanya di angka 1,29 kg. Dan ketebalannya ini tipis banget, hanya di angka 2,98 mm yang menurut saya ini jadi membuang colokan iPod yang lebih lengkap. Alhasil colokan iPod di laptop ini dia cuma punya 3 buah Type-C yang bisa berfungsi misal kita buat copy paste data up to 40 GB per second. Terus misal teman-teman buat presentasi, colokan Type-C ini juga sudah support dengan DisplayPort. Namun di paket pembeliannya nanti teman-teman juga akan dapat tuh sebuah colokan konverter seperti ini yang isinya teman-teman ada jack 3.5, ada USB standar sama HDMI serta port VGA yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan presentasi dan juga kebutuhan lainnya. Geser ke sisi yang lain, seperti yang kita infoin tadi, laptop ini kan juga punya layar yang ukurannya tidak umum, yaitu 14,5 inch. Perbedaannya waktu teman-teman menggunakan laptop ini untuk melakukan 2 buah bidang pekerjaan sekaligus alias split screen, tampilannya ini jadi lebih luas. Perbandingannya teman-teman lihat di layar ini bro ya, kita akan bandingkan laptop 14 inch sama 14,5 inch. Si Yoga X7 ini tampilannya lebih nyaman untuk melihat data yang lebih banyak. Selanjutnya, semisal teman-teman memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan ngedesain, layar ini proper sekali. Karena di dalam laptop ini dia punya settingan X-Rite Color Assist yang fungsinya adalah untuk nyetingan preset warna yang bisa disesuaikan sama kebutuhan desain kalian. Entah settingan Adobe RGB, DJI P3, dan juga pengaturan yang lain. Geser lagi ke bagian kamera, laptop ini punya kamera proper bro ya. Kameranya dia bening banget. Pakai resolusi Full HD 1080p 30 fps dan kamera ini juga punya fitur AI yaitu Windows 3 Effect.
Nah, lebih spesifik kalau kita ngomong soal industri efek di Yoga 7X ini bro, dia bisa auto framing, dia bisa eye contact, background effect, dan kalau teman-teman menyalakan eye contact, nanti ada fitur teleprompter. Jadi teman-teman pas aktifin fitur ini, pas lagi meeting, retina mata kalian, dia akan lebih banyak fokus tertuju sama kamera. Jadi ketika kita noleh-noleh, ini kayak lebih fokus saja, kelihatannya lebih profesional untuk pandangan di klien yang melihat kalian. Lanjut geser ke bagian keyboard, feel ngetiknya cukup nyaman empuk, ada bracket warna putih yang bisa kita nyalain lewat FN sama spasi. Untuk pengetikannya teman-teman bisa lihat dan dengar suaranya seperti ini. Dan untuk touchpadnya, laptop ini pun nyaman, ukurannya lebar. Jadi pas teman-teman sudah pakai laptop ini, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan mouse eksternal. Kalau butuh apa-apa, tinggal tapping layar atau memanfaatkan touchpad yang ukurannya cukup lebar. Geser ke sisi yang lain, laptop ini pas dibongkar bagian belakang, dia itu punya baterai yang cukup jumbo bro. Ukurannya 70 Wh. Terus kalau kita pakai, baterai ini bisa bertahan di angka 12-15 jam itu tanpa dicas sama sekali. Nah untuk maksimalnya dia baterainya sebenarnya bisa 20 jam, tapi tergantung kebutuhan teman-teman. Untuk dukungan dari baterai ini, laptop ini juga punya charger colokan Type-C, dayanya di angka 65 watt, lalu sistem coolingnya dia pakai dual fan, dual head pipe, dan juga satu exhaust. Terus untuk suhu tertingginya waktu di keyboard yang berat-berat, semisal teman-teman kebutuhannya untuk render berat, analis data gede, ataupun bermain game tipis-tipis, suhu mentok laptop ini hanya mencapai di angka 49 derajat Celcius. Terakhir nih, fiturnya nggak boleh ketinggalan pas teman-teman lagi gabut, lagi suntuk, dan kayak gimana-gimana nggak nyaman, teman-teman tinggal nyalain aja video atau musik. Karena audionya ini cukup nyaman, dia pakai Dolby Stereo Speaker dengan hasil seperti ini kawan. Oke teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya gini menurut kami. Ketika teman-teman beli laptop yang pakai dapur pacu Snapdragon, menurut saya laptop ini tidak diperuntukkan untuk kebutuhan yang sering bermain game. Dia dipakai game itu bisa, tapi kurang proper. Jadi kalau teman-teman lebih banyak kebutuhan tersebut, mending geser ke prosesor Intel ataupun AMD. Namun kalau kita ngomong soal kebutuhan produktif, wah laptop ini juara bro. Dia udah punya AI, NPU up to 45 TOPS, baterai super awet, tampilan kece, bobot enteng, layarnya bening OLED, bisa touchscreen, dan laptop ini kalau kita pakai dia itu benar-benar bisa menghemat berbagai aktivitas teman-teman karena layarnya biasa screen, tampilannya luas seperti yang kita infoin tadi. Jadi kesimpulannya, di mana ada harga sebenarnya ada kualitas, tapi tetap ada kekurangan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat. Oke?